Simulasi penarikan wiring kabel Nuscall System 2 arah atau two-way. Yang pertama di sini ada master Nuscall-nya, terus ada terminal Nuscall, ada hand switch pendant, emergency toilet, dan corridor light red green. Di sini kita menggunakan kabel telepon merek Supreme yang 4 core. Bisa kita lihat ini bagian belakang dari master Nuscall System 2 arah. Di sini ada terminal voice, ada terminal negatif, ada terminal koridor, dan ada terminal channelnya. Yang pertama kita akan penarikan kabel untuk substation dulu. Di sini kita warna hitam digunakan sebagai kabel negatif. Kemudian putih sebagai kabel voice. Dan merah sebagai channel. Untuk kabel biru yang tidak terpakai kita simpan. Seperti ini. Selanjutnya konektivitas pada substation. Di sini kabel berwarna biru kita lilitkan terlebih dahulu karena belum terpakai. Untuk kabel telepon 4 core seperti ini bisa digunakan untuk 2 channel bed. Seperti yang dijelaskan tadi, hitam untuk negatif, putih untuk voice, dan merah untuk channel. Bisa dilihat di bagian terminal substation juga ada tanda positif atau channel, ada tanda voice, dan juga tanda hitam. Dipastikan tidak salah untuk memasang warna kabel yang ditariknya. Jika tadi hitam digunakan sebagai negatif, maka di sini hitam juga harus masuk ke dalam terminal negatif. Kemudian putih digunakan sebagai voice, kita pasangkan pada substation juga pada bagian voice. Dan yang terakhir merah untuk channel kita pasangkan seperti ini. Tampak pada bagian depan di sini ada tombol power, tombol volume, dan tombol reset. Pertama kita colokkan dulu kabel powernya, kemudian kita nyalakan. Power menyala, di substation juga akan menyala. Sebagai alat bantu komunikasi, di sini kita membutuhkan hand switch dengan tanda mic bicara di sini. Nanti pasien bisa dianjurkan untuk berbicara di area speaker ini. Hand switch ini tinggal dipasangkan pada jack yang ada pada substation, kemudian dikencangkan atau dikunci. Seperti ini.
Pada bagian substation juga ada tombol call dan tombol cancel serta indikator lampu. Untuk melakukan panggilan, pasien bisa menekan dari hand switch ataupun dari tombol call. Jika pasien melakukan panggilan, pada master akan menyala dan suara bel menyala. Jika terjadi panggilan, perawat bisa mengangkat telepon, kemudian menekan channel atau tombol yang berwarna merah. Substation akan berubah menjadi berwarna hijau, tandanya perawat dan pasien bisa langsung komunikasi. Halo, tes halo, 123 tes halo. Untuk pasien bisa komunikasi pada bagian sini. Tes halo, 123 tes halo. Setelah selesai melakukan penanganan, perawat bisa menutup telepon dan mereset ulang. Baik. Selanjutnya kita menggunakan dua substation sama seperti yang tadi dijelaskan di awal. Untuk kabel berwarna biru karena belum terpakai, kita rapikan dulu. Kemudian hitam tetap sebagai kabel negatif atau ground, merah untuk channel, dan putih tetap untuk voice. Untuk kabel berwarna hitam atau ground, kita bisa menyatukannya semuanya di sini. Dan untuk voice juga kita bisa satukan. Kemudian untuk channelnya, karena yang tadi pertama substation pertama kita menggunakan channel 1, sekarang kita gunakan channel 2. Seperti ini. Baik. Selanjutnya untuk pemasangan di bed substation ini sama seperti yang pertama dijelaskan. Pemasangan terminal pada bed harus sama dengan terminal pada master. Di sini terdapat tanda negatif, voice, dan juga positif atau channel. Tadi hitam kita gunakan sebagai negatif. Putih kita gunakan sebagai voice. Dan merah sebagai channel. Nah, bisa dilihat kedua substation menyala.
Ini untuk substation yang pertama tadi dan ini untuk substation yang kedua barusan. Kita panggil, bisa dilihat channel 2 menyala. Tes halo 1 2 3 tes halo. Tes halo 1 2 3 tes halo. Karena berbeda channel, kita bisa lihat jika ada panggilan dari bed 1, kemudian ada panggilan dari bed 2, kedua channel tersebut akan menyala. Jika tadi kita lihat pemasangan atau penarikan kabel nuskol sistem dua arah dengan menggunakan dua kabel, di sini kita akan menjelaskan penarikan nuskol sistem dengan satu kabel atau sistem paralel. Seperti yang tadi saya katakan, kabel berwarna biru ini bisa kita gunakan untuk paralel. Untuk hitam tetap pada posisi negatif, untuk putih tetap pada pois, untuk merah tetap pada channel 1. Kemudian untuk kabel berwarna biru ini kita gunakan sebagai channel 2. Jika tadi sudah pada bagian master, karena kita di sini menggunakan sistem paralel, jadi kita akan menyambungkan beberapa kabel seperti kabel negatif dan kabel pois. Untuk kabel negatif dan pois ini kita bisa menggabungkannya seperti yang saya jelaskan. Kita akan menyambungkan beberapa kabel. Di sini kabel hitam atau ground atau negatif kita bisa satukan. Hanya ada beberapa kabel yang bisa digabungkan, yaitu kabel negatif dan pois. Untuk kabel positif atau channel tidak boleh digabungkan. Nah, negatif sudah bergabung dengan substation 2, begitu juga dengan kabel pois. Untuk kabel channel seperti ini tetap satu, tidak boleh digabungkan. Seperti yang tadi saya katakan, kabel berwarna biru ini belum terpakai dan sekarang kita bisa gunakan untuk substation channel 2. Kabel berwarna biru ini kita gabungkan dengan
kabel paralel yang telah kita gunakan. Sebagai fungsi pengamanan, kita bisa menutupnya dengan menggunakan isolasi listrik ataupun dengan bekas kabel. Seperti yang tadi kita pasang, di sini kabel berwarna hitam tetap sebagai ground atau negatif. Kemudian kabel berwarna putih sebagai voice, dan kabel yang berwarna biru sebagai channel yang tadi dipasangkan paralel dengan substation yang pertama. Tinggal kita masukkan seperti biasa, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Hitam untuk negatif atau ground, kemudian putih untuk voice, dan biru ini untuk channel atau substation 2. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada bagian master kita menggunakan satu kabel, namun terdapat 2 substation. Dan ini kabel paralel yang kita gunakan sebagai alternatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa memanggil substation yang pertama tetap berada pada channel 1, kemudian memanggil substation yang kedua tetap berada pada channel 2. Karena kita membedakan kabel pada bagian belakang master atau bagian channelnya. Jika pada belakang master tadi terdapat kabel yang sama, maka ketika salah satu dipanggil, maka kedua substation ini akan melakukan panggilan secara berbarengan atau bersamaan. Selanjutnya kita akan memasang nuskol sistem emergency toilet. Untuk selanjutnya, wiring kabel pemasangan emergency toilet. Untuk di sini kita memakai 2 kabel, hitam dan merah. Hitam tetap sebagai negatif atau ground, bisa kita gabungkan. Kemudian merah kita gunakan sebagai channel. Karena di sini pada nomor 1 dan 2 sudah terisi dengan substation, kita anggap pada nomor 3 ini adalah toilet. Jadi channel toilet tinggal dimasukkan saja ke nomor 3. Kemudian selanjutnya kita pasangkan pada terminal emergency toilet. Di sini terlihat ada tanda negatif dan juga tanda positif. Untuk tanda negatif ini kita memakai warna hitam seperti yang tadi dipasangkan di master nuskol-nya. Dan warna merah kita pasangkan kepada positif atau channel. Seperti ini. Untuk
pemanggilan emergency toilet ini hanya dapat digunakan ketika ada keadaan darurat di toilet. Contohnya seperti pasien terjatuh atau membutuhkan pertolongan perawat. Pasien cukup menekan tombol di atas ataupun dengan menarik tali yang ada di bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa nomor 1 dan 2 kita gunakan sebagai channel substation, dan nomor 3 kita gunakan sebagai channel untuk emergency call atau toilet. Jika terjadi panggilan darurat dari toilet seperti ini, perawat diharuskan datang ke lokasi kejadian, kemudian menangani pasien tersebut. Jika pasien sudah tertangani, perawat bisa mereset untuk menutup panggilan. Untuk langkah terakhir, penarikan wiring kabel untuk koridor light red green. Di sini terdapat 2 warna, yaitu green untuk penanda panggilan dari bed, kemudian red atau merah penanda panggilan darurat dari toilet. Hitam tetap sebagai negatif atau ground. Untuk wiring penarikan koridor, kita cukup menggabungkan bagian negatif atau kabel yang berwarna hitam, bisa digabungkan ke channel ini ataupun sebelahnya, sama saja. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada penanda koridor beserta nomor-nomornya. Jika nomor 1 dan 2 digunakan untuk substation, kita menggunakan kabel biru untuk nantinya kabel lampu berwarna hijau. Dan merah ini untuk lampu dari emergency toilet, karena tadi dipasangkan pada channel nomor 3, kita pasangkan juga pada channel nomor 3. Seperti ini. Karena di sini kita menggunakan 2 substation, maka di sini kita harus menjumper atau menggunakan paralel pada channel substation bagian master koridor. Cukup dengan menambahkan kabel pada channel 2, kemudian gabungkan pada channel nomor 1. Dan ini untuk 2 substation. Jika lebih bisa ditambahkan. Jika sudah tersambung pada bagian master, kita cukup menyambungkan pada bagian koridor dengan urutan yang sama seperti tadi. Hitam untuk negatif atau ground, kemudian merah untuk channel dari toilet, kita pasangkan juga kepada kabel berwarna merah. Kemudian biru kepada hijau, itu sebagai penanda panggilan dari bed.
seperti ini. Jika koridor sudah terpasang, kemudian ada panggilan dari bed, maka koridor akan menyala berwarna hijau. Kemudian jika di reset, koridor akan mati. Sama, kalau ada panggilan dari B2 juga, maka koridor akan menyala. Jika ada panggilan dari toilet, koridor akan menyala berwarna merah. Namun jika ada panggilan bersamaan dari bed dan toilet, maka koridor akan menyala kedua-duanya. Demikian penjelasan wiring kabel Nuscall System 2-way atau 2 arah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.